Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min solihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilmal laduni wal mashrabas safil haniya wa habu ya guni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani Habib Hasan Al-Kab, ila hadrati Habib Umar bin Hafid Abu Yagamrawi Abu Ya'ujid Rutusi wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa alaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaisa karumatihim. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para sesepuh RT 8, mobil khusus Bapak Ketua RT. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Dimas Kun, Ibu dan Bapak semuanya tanpa terkecuali yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa tetap berada di dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharut Tauhid ya. Masih membahas tentang sifat-sifat tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kal mirai wal jadal fa'tamidi mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Di antara sifat tercela yang harus kita jauhi adalah ujub ya. Ini sudah kita uraikan. Wal kibri, kemudian sombong. Ini akan kita jelaskan sekarang. Sombong ini sifat yang harus benar-benar kita buang dari hati kita, yang harus benar-benar kita jauhkan diri kita dari sifat sombong ini.
Sombong itu definisinya sebagaimana oleh Nabi SAW itu disampaikan secara langsung. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak hak, wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Dalam riwayat yang lain, wa ghamtul khalqi, menghina makhluk. Ini sombong. Jadi bukan dari berpakaian, bukan dari penampilan, bukan dari kendaraan, rumah, harta, jabatan, bukan. Bisa jadi orang yang paling miskin itu paling sombong, bisa jadi. Bisa jadi dia tidak punya apa-apa tapi sombong, bisa jadi. Karena sombong itu adalah sifat hati, ya, sifat hati. Nabi mengatakan itu, kata Nabi, sombong itu adalah batarul haq, menolak hak, menolak kebenaran. Dari siapapun datangnya kebenaran itu, baik dari seusia atau dari orang yang lebih muda atau dari yang lebih tua atau dari istri, dari suami, dari anak. Ketika yang hak itu ditolak, maka itu sombong, ya, sombong. Wa ghamtun nas atau wa ghamtul khalqi, dan menghina manusia. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari sombong. Jika kesombongan itu ada seberat biji sawi saja dalam hati, itu menyebabkan seseorang itu tidak akan masuk surga. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami itu senang kalau pakai baju yang bagus, pakai sendal yang bagus. Apakah itu sombong? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah dan mencintai sesuatu yang indah. Walakinal kibra batarul haqqi wa ghamtun nas. Akan tetapi sombong itu adalah menolak hak, menolak kebenaran, dan menghina manusia. Di dalam hadis tadi, kalau menyimak apa yang saya sampaikan, Nabi menyebut kalimat la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun seberat biji sawi. Istilah atau kalimat tidak akan masuk surga maksudnya apa sih? Kata para ulama, ay ma'as-sabiqin, tidak akan masuk surga bersama rombongan awal. Berarti kemana dulu tuh? Neraka dulu. Itu arti dari la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, bukan tidak akan sama sekali. Maksudnya tidak akan masuk surga bersama dengan rombongan yang pertama ke surga, rombongan para nabi, para rasul, solihin, aulia, syuhada, siddiqin. Enggak bakal bersama mereka tuh orang yang dalam hatinya masih ada sombong. Atau bisa diartikan juga tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ini kata para ulama, idza kana mustahilan, jikalau seseorang yang sombong itu menghalalkan tentang kesombongan. Jadi kalau ada orang sombong lalu dia meyakini sombong itu halal, ini sama sekali tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram. Sombong itu kan sudah jelas haram, udah qat'i, ya, udah sesuatu yang pasti, tidak bisa dikutak-atik, diganggu-gugat, tidak bisa. Ketika ada seseorang yang sombong lalu dia mengatakan dan meyakini sombong itu halal, maka ucapan Nabi tidak akan masuk surga artinya adalah selama-lamanya.
Selama-lamanya orang yang menghalalkan sombong ini tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia telah murtad. Bukankah sudah kita pelajari di antara hal yang menyebabkan seseorang murtad kan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram, sesuatu yang sudah disepakati tentang keharamannya. Salah satunya nih sombong. Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengusir iblis dari surga, sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 13, Allah berfirman, "Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minasyagirin." Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, tidak layak bagimu sombong ya di dalam surga. Tidak layak bagimu sombong wahai iblis di langit. Fakhruj, maka keluarlah, innaka minasyagirin, sungguh kamu adalah orang-orang yang hina atau hamba-hamba yang dikucilkan, hamba-hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di dalam hadis tadi sahabat kan bertanya ya tentang perihal seseorang yang kalau berpakaian selalu berpakaian yang bagus, kalau pakai sandal yang bagus ya. Zaman dulu kan nggak ada jam tangan ya, mungkin kalau ada disampaikan mungkin di sini ya, pakai jam tangan yang bagus ya, atau pakai sepatu yang bagus. Apakah itu tidak termasuk sombong ya Rasul? Kata Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil. Apa jamil itu? Indah. Yuhibbul jamal, Allah mencintai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nah berarti pakaian yang bagus, sendal yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang mewah, itu bukan ciri orang yang sombong. Bukan. Kenapa? Nabi tidak mengatakan ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana seseorang di antara kami ada yang berpenampilan selalu rapih pakaiannya, sendalnya. Kata Nabi, itu bukan sombong. Kenapa? Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Allah itu yattasifu bisifatil kamal, memiliki sifat kesempurnaan. Yattasifu bisifatil jamal, Allah itu memiliki sifat yang indah. Dan sifat yang indah adalah sifat kesempurnaan. Yusibu ala tajammuli bil malabisi wa nahwiha, Allah akan memberi pahala kepada orang yang memakai pakaian yang bagus ya, kendaraan yang bagus, mobil yang bagus, kalau tujuannya izharon li ni'matihi ta'ala, menampakkan nikmat Allah. Jadi kalau kita punya samping misalnya yang mahal itu apa? Tamer ya, atau BHS ya, sekarang ada komunitas BHS ini ya, atau pakai samping yang 50% sutra yang harga 30 jutaan misalnya begitu, kita pakai, tapi niatnya apa? Untuk menampakkan nikmat Allah, bahwa saya dikasih nikmat sama Allah, saya dikasih uang sama Allah, uang ini saya belikan sarung ini saya pakai sholat, saya pakai ngaji, saya pakai berdakwah. Tujuannya bukan sombong, tapi izharan li ni'matihi, menampakkan nikmat Allah, bahwa inilah nikmat Allah yang Allah kasih kepada saya. Boleh, bukan hanya boleh, yusibu, dikasih pahala sama Allah tuh, dikasih milik sama Allah, rezeki, dapat gusuran tanah 2 miliar, 1 miliar beli mobil Innova Zenik ya, yang harganya hampir 1 M, atau beli Alphard, dipakai buat kondangan ya, dipakai buat ngebesan. Bukan sombong, tapi menampakkan nikmat Allah. Saya dikasih oleh Allah, inilah nikmat Allah. Enggak ditaruh aja di bank begitu, disumpetin ya, diumpetin begitu. Biar apa? Biar enggak ketahuan punya duit. Kalau ketahuan punya duit takut diminta sumbangan muludan. Ya, begitu. Yusibu itu dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan niatnya ya. Jadi semuanya kembali kepada niat. Kepada niat. Saya bilang tadi,
Bisa jadi orang yang paling melarat itu paling sombong. Kenapa? Karena sombong itu kan sifat hati. Kembali kepada dua istilah tadi, sombong itu adalah menolak hak dan menghina manusia. Ya, maaf ketika ada orang melarat miskin, lihat orang kaya lewat, orang kaya berpakaian seperti itu, mobil mewah, pelit, sombong itu pamer. Dia tahu dari mana orang kaya itu pamer? Kenapa masuk ke dalam ranah yang hanya Allah lah yang tahu dalam masalah itu? Apa? Niat. Bisa jadi yang melarat ini yang sombong ketika menghina orang kaya dengan meyakini dia pamer, dia sombong, dia pengen kesohor, pengen dipuji. Bisa jadi yang suudon itu yang sombong. Kenapa? Telah menghina orang lain. Ya, jadi urusannya hati, sombong itu. Baik. Fatajammulu bil malabisi wa nahwiha laisa kibron. Mengenakan pakaian yang bagus atau yang mahal, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, ini tidak termasuk sombong. Bal yakunu manduban, bahkan bisa jadi disunahkan memakai pakaian yang bagus, perhiasan, fi sholawati, contohnya di dalam sholat pakai baju yang bagus, yang rapi. Wal jamaati, ketika kita hadir jamaah, ya ketemu sama orang banyak, kan orang punya mata orang hargai dong, benar nggak? Orang itu kan kalau lihat yang rapi, duduk dengan yang wangi, betah nggak? Nyaman nggak? Nyaman. Jadi kita memakai pakaian yang rapi, kitanya wangi, orang betah sama kita. Sama saja kita menghargai, menghormati manusia, orang lain. Coba kalau kita maaf, pakaian udah 2 minggu tidak dicuci, ya, udah 2 hari belum mandi, ya, nggak pakai deodoran, waduh, masya Allah, ini sama saja tidak menghargai mata dan hidung orang lain. Orang yang duduk dengan kita kan nggak nyaman, risih nanti, waduh, kenapa datang duduk sama saya lagi di sini? Mau pindah takut kesinggung, nggak pindah tersiksa, ya. Pernah nggak ngalamin kayak begitu? Pernah kan? Siapa pelakunya itu? Jangan kan kita sendiri nih, ya. Hati-hati, sholat pakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang bagus, ya. Menghadiri jamaah wa nahwiha, dan seumpamanya, hadir maulidan, hadir tahlilan, segala macam, silahkan. Tajammul bil malabisi wa nahwiha. Wa fi haqqil mar'ati li zaujiha, nah bagi perempuan berdandan untuk suaminya, ya, pakai baju yang mahal. Ada kan gamis yang harga 2 juta itu, pakai di depan suaminya. Jangan di rumah pakainya dasar bolong, undangan baru pakai baju mahal. Ini kan kebalik, ya. Istri itu berdandan, berhias, bersolek untuk suaminya, buat suaminya, begitu. Itu hikmahnya maulid itu, ya. Jadi kalau hadir maulid, rajin sama suami, semakin ta'zim, semakin hormat, semakin menghargai. Wa fi haqqil ulama, nah bagi para ulama dengan berpenampilan bagus, rapi, bersih, wangi, mobilnya, kendaraannya, rumahnya, itu li ta'zimil ilmi fi nufusin nas. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan ilmu di dalam hati manusia. Jadi kalau kita lihat ulama misalnya, kendaraannya mewah, pakaiannya bersih, wangi, rapi, itu jangan dikira, wah ini kiai sombong, cinta dunia. Jangan. Bisa jadi bagi mereka itu sunnah, mengenakan pakaian seperti itu, mengendarai kendaraan semacam itu, rumahnya mewah semacam itu, bisa jadi sunnah bagi mereka. Kenapa? Karena tujuannya apa? Untuk mengagungkan ilmu di dalam hati manusia. Jelas nggak? Coba kalau kita lihat ulama dengan mobilnya yang mewah, rumahnya yang bagus, penampilan yang rapi, wangi, berwibawa, apa yang ada dalam hati kita? Subhanallah, beginilah orang yang berilmu, ternyata dimuliakan di mana-mana. Jadi yang kita lihat bukan ulamanya, tapi apanya? Ilmu. Bulan Maulid kemarin, sekarang pun masih ada kori-kori yang dari luar provinsi, luar pulau, itu sekali didatangkan ke sini dibayar 12 juta.
nggak dilihat orangnya, yang dilihat apanya? Ilmunya. Nggak mudah jadi orang berilmu itu. Nah itu ya. Wa fi haqqil ulama li ta'zimil ilmi fi nufusin nas. Ya, bagi para ulama dengan berpenampilan rapi, bersih ya, dengan berdandan ya, dengan berpenampilan wah begitu, awas jangan niatnya sombong, tapi li ta'zimil ilmi fi nufusin nas, untuk mengagungkan ilmu di dalam hati manusia. Jadi biar orang-orang itu mengagungkan ilmu. Wa yakunu wajiban fi haqqi walatil umuri wa ghairihim, bahkan mungkin bagi pemerintah bisa jadi wajib berpenampilan berpenampilan rapih. Kenapa? Karena kalau para pemerintahnya berpenampilannya serampangan, acak-acakan, mungkin telunjuknya nggak bakal manjur, telunjuknya nggak bakal diturut sama orang. Kenapa? Masa iya sih pejabat kayak begitu? Nggak yakin saya mah. Coba kalau pejabat penampilannya rapi, penguasa penampilannya mewah begitu, ketika dia memberikan kebijakan, menunjuk, kan orang juga segan ya. Nah ini bisa jadi wajib itu, biar apa? Biar dipatuhi oleh rakyatnya, oleh bawahannya. Nah ini perhatikan ya. Fa innal hayatal muzriyata la tasluhu ma'aha masalihul amati fi usuril mutaakhirah. Penampilan yang tidak bagus, dengan berpakaian yang asal-asalan ya, dandanan yang tidak benar, mungkin tidak wangi tubuhnya, kendaraan yang mungkin jelek misalnya, di zaman akhir ini itu enggak cocok dilihat sama masyarakat awam. Kenapa? Lima tubi'at alaihin nufusul an, sebab jiwa dan watak orang-orang hidup yang di masa sekarang ini itu memang dicetak minat ta'zimi bisuar, mengagungkan lahiriah. Isinya begini, orang zaman sekarang itu apa yang dilihat itulah yang dinilai oleh mereka. Orang zaman sekarang itu, benar nggak? Apa yang dilihat dulu, ketika dilihatnya hebat, wah langsung masya Allah, ta'zim, segan ya, berwibawa ya, orang pada malu. Nah ini, nah ketika misal ulama ingin menyampaikan ilmu, ingin menyampaikan dakwah, penampilannya asal-asalan, mobilnya doyok, kata masyarakat, wah ngondang kiai kayak begini kurang laku, tak apa nih kiai ini ya. Hah? Mobilnya kok carry ini, udah karatan, bannya udah gundul, waduh nggak salah ngondang apa kita nih? Jangan-jangan bukan kiai ini, nggak laku nih kiai ini. Bener nggak kayak begitu tuh? Coba kalau yang datang, masya Allah, pakai mobil Fortuner, pakai jubah, udah masya Allah, padahal mobil dapat ngeredit, rental bisa jadi ya, atau dipinjemin sama orang, jubah juga dapat pinjam. Tapi kan dia sama orang, subhanallah, orang kan dengarnya segan, melihatnya juga subhanallah, berwibawa. Ini kembali kepada itu di zaman sekarang ini ya, zaman sekarang. Maka guru saya mengajarkan begitu, almarhum wal maghfurlah Abuya Kyai Haji Gomrawi Panggang, beliau mengatakan santri itu zaman sekarang harus berpenampilan rapi, harus wangi ya. Kalau masyarakatnya punya mobil, kiai harus punya mobil. Kalau warganya punya motor, kiai wajib punya motor. Jangan sampai warganya punya mobil motor, kiai nggak punya mobil, jangan, hina kelihatannya. Betul, saya rasakan zaman sekarang begitu. Mungkin di sebagian daerah nggak, tapi di luar itu subhanallah. Cerita saya, pengalaman awal saya berdakwah itu tahun 2014. Motor masih punya Tormio, jelek lah ya, alhamdulillah, tapi budak gitu punya. Ada panggilan ceramah ke agak jauh lah begitu, jalannya masih rusak, belum punya mobil gitu. Saya telepon teman saya, Kang ada mobil nggak? Ada katanya. Yuk antar saya ceramah yuk. Ayo. Ada sih, ada. Di bawah ini apa? Mobil carry yang udah karatan, bannya gundul, setirnya itu menyon.
Jadi kalau belok ke kanan setir nih, bannya ke kiri. Waduh, masya Allah, sampai ke lokasi, subhanallah Pak, subhanallah. Itu pandangan itu kayak sama sekali nggak menganggap, nggak menghargai, sama sekali. Saya ngomong itu kayak nggak didengerin. Subhanallah, saya masih muda kan. Kemudian penampilan kayak begitu, masya Allah. Ternyata begini pandangan orang zaman sekarang. Melihat itu apa yang nampak pada lahiriah saja dulu, tidak melihat isi dan inti daripada apa yang disampaikan. Alhamdulillah ya, sekarang Allah kasih kemudahan begitu. Nah, jadi intinya ya memang ya seperti itu zaman sekarang. Mau gimana lagi? Ya, makanya tidak salah guru yang berpesan santri itu harus rapi, harus ya istilahnya ngimbangin lah begitu ya, biar tidak dilihat rendah, dipandang hina oleh orang-orang awam. Sehingga ketika orang awam memandang rendah orang yang punya ilmu, mereka semakin tidak minat untuk menuntut ilmu. Begitu lah, jangan jadi ustadz. Tuh lihat ustadz matu motornya aja udah butut. Lihat, jangan jadi ustadz matu anak banyak, rumahnya rombeng. Kan begitu orang zaman sekarang tuh ya. Tapi zaman sekarang serba salah juga. Ketika lihat ustadznya kaya, lah jangan itu ustadz matre itu maksudnya. Ustadz kaya dipanggil matre, miskin enggak. Di zaman lebih parah zaman sekarang ini ya, lebih parah zaman sekarang ini. Begitu. Makanya guru saya itu alhamdulillah semuanya berpenampilannya rapi. Abuya Cilongok lihat subhanallah kan, selalu rapi ya, berwibawa. Abuya Gomrowi juga sama, rapi terus. Bahkan beliau itu ya, sedikit saya cerita, saking rapihnya ya, artinya selalu berpenampilan rapi, tidak asal-asalan. Terutama kalau keluar ya, kalau di lingkungan pesantren mah enggak, biasa kadang pakai kaos putih oblong sobek biasa itu mah. Tapi kalau keluar ngadepin masyarakat, bukan dengan santri, yang ngadepin orang awam, itu penampilan rapi terus. Sampai-sampai kalau beliau pakai samping murah saja dikiranya samping mahal. Gara-gara apa? Selalu rapi. Padahal sampingnya murah tapi dikira samping mahal karena selalu rapi. Ada orang yang karena nggak pernah rapi, sekalinya pakai samping mahal dikira murah. Nah, itu. Nah, baik. Wa yakunu haraman, bisa jadi juga berpenampilan apa namanya mewah, rapi, kenandaran bagus, ini juga bisa jadi haram. Idza kana wasilatan limuharramin, apabila menjadi wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Ya, kalau misalnya pakai pakaian rapi, mobilnya mewah, bersih, tapi tujuannya ingin dimuliakan, sombong, nah ini tentu haram jelas ya. Wa makruhan idza kana wasilatan lil makruh, nah bisa jadi berdandan itu hukumnya makruh apabila menjadi perantara kepada hal yang makruh. Jadi intinya kembali kepada tujuan dan niatnya. Jadi kalau niatnya itu untuk mengagungkan ilmu, untuk menyampaikan amanah, menyampaikan dakwah, atau bagi pejabat biar kebijakannya dipatuhi oleh rakyatnya, lalu dia berpenampilan rapi, bersih, mewah, bahkan itu hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib ya, begitu. Baik. Wa qana'ammatil balwa bil kibri, zaman sekarang kesombongan itu sudah merajalela, masuk kepada semua lapisan masyarakat bawah, menengah dan atas, itu sudah kemasuki virus sombong ya, virus sombong. Bahkan dikatakan oleh para ulama, akhiru ma yakhruju min qulubis siddiqin hubbur riyasati, penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya kaum siddiqin, orang-orang soleh, adalah hubbur riyasah, mencintai jabatan. Mencintai jabatan itu kan satu kesombongan, hubbur riyasah, dan itu adalah penyakit yang paling terakhir keluar dari hatinya orang-orang soleh. Artinya apa? Kadang di dalam hati orang soleh pun suka ada tuh keinginan dimuliakan, diagungkan, ya, ingin disambut, ingin dihormati, ya, namanya ingin disebut di dalam sambutan orang lain. Nah ini penyakit semuanya, penyakit ini semua, ya.
Lah terus bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah penyakit, ini adalah wabah yang harus dibinasakan, yang harus dihancurkan? Apa solusinya? Apa obatnya? Nah, obatnya itu ada 3 ya. Ada obat secara akli, syar'i, dan adi. Secara akli, secara akal ya, untuk membasmi penyakit sombong ini adalah fa ayya'lama bi anna ta'thira lillah wa annahu la yamliku li nafsihi wala li ghairi naf'an wala dharra. Secara akli yakinkan bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan dan berbuat apapun sesuai dengan kehendaknya. Yakinkan itu dalam hati. Hanya Allah lah satu-satunya yang sanggup dan bisa melakukan apapun yang Ia kehendaki. Sementara kita, jangankan berkuasa atas diri orang lain, atas diri kita sendiri pun kita tidak berkuasa. Baik untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat, kita nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri, kita pun tidak bisa menolak madarat dari diri kita, apalagi pada diri orang lain. Yang bisa berbuat itu hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu ngapain sombong? Ngapain sombong? Kan kita la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya. Renungkan, pikirkan itu. Kalau memang kita nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak bisa berbuat apapun, apa yang kita sombongkan? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala firman, laisa laka minal amri syai'un. Kamu itu enggak punya hak apapun, tidak punya kemampuan apapun di dalam suatu hal. Itu yang pertama, obat secara akal. Kita yakinkan bahwa yang bisa berbuat sesuai dengan kehendak hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu enggak bisa tanpa ada izin Allah. Nah, obatnya secara syar'i, obat sombong ini adalah dengan kita mengingat-ingat, memahami, mengetahui, dan selalu merenungkan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang sombong. Ya, ingat iblis, Pak, ribuan tahun beribadah, ribuan tahun sujud, bahkan dikatakan, Pak, Ibu sekalian juga ya, di langit itu tidak ada jarak sejengkal, melainkan iblis pernah sujud di sana. Di langit tidak ada tempat meskipun sejengkal, melainkan iblis pernah sujud dan ibadah kepada Allah di sana. Bayangkan, kalau ibadah, ya anggap ajalah kalau ini ruangan kecil, ada seseorang yang rajin ibadah, tidak ada tempat sejengkal pun di ruang ini, melainkan dia pernah sujud di tempat itu. Artinya setiap jengkal di tempat langit itu iblis pernah ibadah, pernah sujud menghamba kepada Allah di sana. Bayangkan ibadah iblis itu luar biasa, nggak main-main. Beda sama kita. Tapi ternyata iblis Allah usir dari sorga, Allah usir dari rahmat dan ridhonya. Satu saja kesalahannya, apa? Sombong. Aba wastakbaro, sombong. Ngeri sekali, Pak. Kemudian obat yang ketiga adalah obat secara adi, secara adat. Maksudnya bagaimana? Obat secara adi itu, secara adat ini adalah dengan cara berpikir ya, tentang asal kejadian daripada kita manusia. Fa inna aslahu nutfah qadirah. Asal kita ini apa? Sperma yang kotor ya. Asluha min damin. Sedangkan sperma itu asalnya kan dari darah. Wa aqama muddatan wasatal qadurati min dami haidin wa ghairi. Lalu setelah kita menjadi janin, kita hidup di mana? Di tengah-tengah kotoran. Benar enggak? Kita kan awalnya sperma. Sperma itu kan asalnya kan darah. Ya, darah berubah jadi sperma. Lalu kita menjadi apa? Menjadi janin di dalam perut. Perut itu dikelilingi oleh apa? Kotoran. Darah haid di situ ada. Bahkan makanan bayi di dalam perut ibu itu kan darah haid. Makanya perempuan yang hamil kan nggak haid. Kenapa? Karena yang harusnya keluar itu dihisap oleh
bayi melalui pusar, ya. Begitu. Belum lagi sebelah kanan kirinya ada kotoran ibunya di situ. 9 bulan kita tinggal di mana? Di tempat yang dikelilingi oleh kotoran. Itu manusia. Wa muddatan yabulu ala nafsihi wa yataghawat. Lalu setelah kita lahir ke dunia, kita mengencingi diri kita sendiri, kita memberaki diri kita sendiri. Benar enggak? Bayi itu kalau pipis ngencingin siapa? Dirinya sendiri. Kalau berak keberakan siapa? Dirinya. Itu kita tuh kayak begitu dulu tuh, ya. Hinanya coba kalau sekarang ada orang kencing di tempat, berak di tempat, hina nggak? Hina ya. Kebayang nggak kita dulu bayi kayak begitu, ya? Kita sekarang normal alhamdulillah, tapi dulu kita kayak begitu bayi, ya. Belumuran najis, kencing, kotoran, tinja, punya kita sendiri. Lalu setelah kita dewasa, wahwal ana mahsuun biqaduratin la tuhsa. Sekarang setelah kita dewasa, kita pun dipenuhi dengan kotoran. Dalam tubuh kita apa? Darah. Darah kotor nggak? Kotor. Dikelilingi oleh nanah, oleh apa? Oleh kotoran, apalagi air kencing, segala macam di tubuh kita, dikelilingi oleh kotoran kita sekarang ini. Wa yubashirul adirata biyadi kada wa kada. Bahkan seumur hidup kita, tangan kita ini selalu bersentuhan dengan kotoran. Benar nggak? Kalau berak, ya, cebok pakai apa? Pakai air lah. Air. Tapi ngebersihinnya pakai tangan. Kalau pipis pakai apa ngebersihinnya? Tangan. Langsung tangan kita ternyata langsung bersentuhan dengan kotoran. Wa ma'aluhu muntinatun. Nanti saat manusia itu mati akan menjadi bangkai yang bau. Apa yang mau disombongin? Sejak awal sampai akhir tidak terlepas dari kotoran manusia itu, darah dan semuanya. Kenapa harus sombong? Faman ta'ammala sifatin nafsihi arafa miqdara. Nah, maka siapa orang yang merenung tentang sifat-sifat pribadinya, dirinya dari semenjak diciptakan sampai dia mati, maka dia akan menyadari hakikat siapa dia sebenarnya. Kalau sudah sampai ke sana, kira-kira masih pada sombong? Enggak. Kenapa? Ya ngapain sombong, kita hina, kotor gitu ya. Ini obat daripada penyakit sombong secara adat, secara kebiasaan atau adat. Lawan daripada sombong adalah tawadu, ya. Jadi kalau tawadu apa? Kebalikannya dari sombong. Sombong itu apa? Menolak hak dan menghina orang lain. Kalau tawadu, menerima hak dan memuliakan orang lain. Ini tawadu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para hadirin sekalian, materi yang pertama ya.